Di kaki Bukit Cubung, membentang sebuah danau yang indah pada senja hari. Danau Cubung permukaan airnya tenang. Bias cahaya matahari sore dari ufuk barat, memantulkan warna keperakan. Hanya ada satu jalan menuju danau itu. Sepanjang kaki bukit sebelah timur danau, terdapat jurang yang lebar dan dalam bernama Lembah Bangkai. Pemandangannya memang indah, namun jika malam telah menjelang, tak seorang pun yang berani melintasi kawasan itu. Selain bau bangkai yang selalu menyengat pada tiap malam, jurang itu seakan-akan menyimpan misteri yang sulit diungkapkan. Sebuah kereta yang ditarik oleh 4 ekor kuda putih, meluncur di bawah siraman matahari sore membelah jalan di antara danau dan jurang. Di belakangnya, menyusul pasukan berseragam di atas kuda yang berjumlah sekitar 20 ekor itu. Dari umbul yang dibawa menandakan bahwa mereka adalah rombongan Kadipaten Karangsetra. Di dalam kereta, duduk Adipati Karangsetra dan seorang wanita cantik bernama Tunjung Melur yang tengah memangku bocah laki-laki berusia sekitar 5 tahun. Sudah hampir malam, Kang Mas, Tunjung Melur bergumam. Matanya menatap lurus ke arah danau. Tangannya yang putih halus memeluk putra tunggalnya. Iya, sebentar lagi tempat ini terlewati, sahut Adipati Karangsetra. Matanya menatap iba pada istrinya itu. Adakah jalan lain selain jalan ini? Tanya Tunjung Melur. Ada, tapi harus memutari Bukit Cubung. Paling tidak, bisa memakan waktu 1 minggu perjalanan. Tunjung Melur mendesah pelan. Matanya menatap Ranggapati, anaknya. Hatinya merasa gelisah. Keangkeran kaki Bukit Cubung dengan lembah bangkainya, menghantui pikirannya. Telah banyak orang yang mencoba melintasi jalan ini, namun hilang tak kembali bagai ditelan bumi. Senja terus merayap menjelang malam. Matahari mengintip takut-takut di antara pepohonan di kaki bukit. Sinar keemasan itu mulai redup, memberi kesempatan pada embun dan kabut untuk menampakkan diri. Rombongan Kadipaten Karangsetra terus memacu menuju arah terbenamnya matahari. Mestinya Kang Mas sendiri saja yang menemui Ayahanda Prabu, Tunjung Melur sedikit bergumam. Ayahanda Prabu sudah rindu ingin bertemu dengan cucu pertamanya. Kembali Tunjung Melur mendesah. Dia tahu bukan Ayahanda Prabu yang rindu pada cucunya, tapi suaminya lah yang rindu dengan ayahandanya. Memang, sejak mereka menikah hingga dikaruniai seorang putra, tak pernah sekalipun mengunjungi orang tua Adipati Karangsetra ini. Seorang penunggang kuda hitam yang semula berada di depan, menghampiri kereta. Di seragamnya terdapat sulaman bunga karang berjumlah 5. Tingkat dan kedudukan prajurit Kadipaten Karangsetra memang dilihat dari sulaman macam itu yang ada di bagian dada. Makin banyak jumlah sulaman, makin tinggi tingkat dan kedudukannya. Penunggang kuda itu membungkukkan badan dan menoleh ke dalam kereta. Adipati Karangsetra menjulurkan kepalanya. "Ada apa, Gagak Lodra?" tanya Adipati Karangsetra. "Jalan kita terhalang, Gusti Adipati," sahut Gagak Lodra. "Maksudmu?" Adipati belum menangkap maknanya. Gagak Lodra belum sempat menjawab, tiba-tiba saja kereta terhenti. Adipati Karangsetra melongokkan kepalanya menatap ke depan. Dia mendapatkan sebuah pohon besar tumbang menghalangi jalan mereka. Adipati Karangsetra keluar dari kereta. Dengan langkah ringan, dihampirinya pohon tumbang itu. Gagak Lodra melompat dari kudanya, diikuti prajurit-prajurit lain. Dihampirinya Adipati Karangsetra yang ternyata sudah didampingi Gajah Rimang yang juga memiliki 5 sulaman bunga karang. Langkah Gagak Lodra belum sampai di tempat itu, namun tiba-tiba Adipati Karangsetra mundur 3 langkah. Kepalanya agak dimiringkan sedikit, wajahnya tegang. Pohon besar yang merintangi jalan, jelas suatu kesengajaan. Meski tumbang, berikut akar-akarnya, tetapi terasa ada keganjilan. Jika karena bencana alam, mestinya pohon-pohon lain di sekitarnya pasti ikut rusak. Tapi mengapa hanya pohon besar itu saja yang rusak? Ada tamu tak diundang, gumam Adipati. "Tampaknya jumlah mereka cukup banyak, Gusti," sahut Gagak Lodra yang juga menangkap suara-suara kecil yang mencurigakan di sekitarnya. "Mereka seperti tak bermaksud baik, Gusti," sambung Gajah Rimang. "Iya, mereka bukan orang-orang sembarangan. Napas dan gerakannya terlatih sempurna," kata Adipati. Matanya tak lepas menatap sekelilingnya. Suasana jadi hening. "Perintahkan para prajurit untuk bersiap-siap," sambung Adipati Karangsetra seketika. "Siap, Gusti," seru Gajah Rimang seraya melompat menghampiri para prajurit yang juga sudah bersiaga. "Dan kau," Adipati Karangsetra belum lagi meneruskan perintahnya, mendadak dari rimbunan semak dan pohon-pohon bermunculan
Segerombolan orang berpakaian serba hitam dengan senjata terhunus. Gajah Rimang yang baru saja memberi aba-aba pada prajurit, terkejut sekali. Dalam sekejap gerombolan itu mengepung. Adipati Karangsetra menatap satu persatu para pengepungnya. Hatinya terkesiap ketika matanya tertumbuk pada seorang laki-laki tinggi tegap berkulit kuning. Wajahnya kasar penuh brewok sambil memegang tongkat berkepala tengkorak manusia. Adipati tahu siapa laki-laki itu. Iblis lembah tengkorak, desis Adipati Karangsetra bergetar. Gajah Rimang dan Gagak Lodra terkejut pula mendengar desisan Adipati Karangsetra. Mereka tahu bahwa Iblis lembah tengkorak adalah seorang tokoh dari golongan hitam yang sulit dicari tandingannya. Ilmu tongkat samber nyawa yang dimilikinya sangat dahsyat, belum lagi ilmu andalannya, yakni bayangan setan neraka, benar tak tertandingi. Banyak tokoh aliran putih yang tewas di tangan iblis ini. Dan kini, dia muncul dengan tiba-tiba. Hehehe, iblis itu terkekeh. Tawanya disertai tenaga dalam yang sempurna hingga menggema ke seluruh penjuru. Seketika itu juga, seluruh prajurit Karangsetra bergetar hatinya. Tak kusangka, Adipati Karangsetra mengantarkan upeti hari ini, sambung iblis lembah tengkorak. Suaranya menggelegar meski diucapkan dengan tenang. Hah. Adipati Karangsetra mendesah panjang, coba menenangkan diri. Meskipun dia seorang adipati dan memiliki kepandaian cukup tinggi, tapi ilmunya masih jauh bila dibandingkan dengan iblis berwajah kasar itu. 10 orang yang memiliki kepandaian setingkat dengannya, belum tentu mampu mengalahkannya. Di dalam kereta, wajah cantik Tunjung Melur berubah pucat pasi. Tubuhnya gemetar, tangannya makin erat memeluk Ranggapati. Tunjung Melur memang belum pernah mendengar nama iblis lembah tengkorak, tapi nalurinya mengatakan bahwa gerombolan itu tidak bermaksud baik. Ibu, Rangga memandang wajah ibunya. Sepertinya dia menangkap kegelisahan ibunya. Sinar mata polos yang memandangi Tunjung Melur itu hanya membuat hatinya gelisah. Dia hanya mampu memeluk dan memohon keselamatan pada Yang Kuasa. Tunjung Melur hanyalah seorang wanita yang dilahirkan dan dibesarkan di lingkungan kaum bangsawan, yang tak mengerti dunia kependekaran. Serang, tiba-tiba suara itu menyentak hati Tunjung Melur. Disusul suara teriakan-teriakan, dan dentingan senjata beradu. Oh, pekik Tunjung Melur ketika para prajurit yang mengawalnya sudah terlibat pertempuran. Sengit dengan gerombolan itu. Gagak Lodra, bawa istri dan anakku pergi. Teriak Adipati Karangsetra. Adipati telah sibuk melayani 5 orang yang mengeroyoknya dengan ganas. Terpaksa dikeluarkan pedangnya. Dengan mengerahkan ilmu Bayu Nega, diputar-putarnya pedang itu dengan gerakan yang sangat cepat. Dengan ilmu andalan itu, pedangnya hanya terlihat berkelebat bagai titik-titik air jatuh dari awan. Gagak Lodra bergegas menghampiri kereta ketika mendengar perintah junjungannya itu. Namun ketika sampai di atas kereta, dia disambut oleh sebuah kelebatan bayangan hitam. Dengan tangkas, Gagak Lodra berkelit menjatuhkan diri ke tanah. Bayangan hitam itu terus menyerang Gagak Lodra walau dia masih bergulingan di tanah. Dan betapa terkejutnya Gagak Lodra ketika tahu si penyerang adalah iblis lembah tengkorak. Uts! Gagak Lodra berkelit dan melompat bangkit. Tongkat berkepala tengkorak itu menyambar bagian kosong di sisi Gagak Lodra. Iblis itu terkekeh ketika serangannya dapat terelakkan. Kembali Gagak Lodra bersiap dengan pedang menyilang di dada. Matanya tajam memandang iblis lembah tengkorak yang tegak di depannya. Trak, benturan senjata tajam terjadi lagi. Iblis lembah tengkorak dengan tenang menangkis serangan pedang yang begitu cepat dari Gagak Lodra. Seketika Gagak Lodra melompat mundur sejauh 2 tombak. Tangannya seperti kesemutan, saat pedangnya berbenturan dengan tongkat berkepala tengkorak. Dan alangkah terkejutnya Gagak Lodra ketika melihat pedangnya telah patah menjadi 2. Rasa terkejutnya belum lagi hilang, tiba-tiba ujung tongkat iblis itu meluruk deras ke arah lehernya. Gagak Lodra berusaha berkelit dengan menarik kepalanya ke belakang. Namun, kebutan yang tiba-tiba itu tak sempat terhindari. Ujung tongkat yang seperti bernyawa itu menebas leher Gagak Lodra. Hanya sebentar Gagak Lodra mampu berdiri, selanjutnya ambruk ke tanah. Darah dengan segera menyembur dari leher yang telah buntung itu. Itulah keistimewaan tongkat iblis lembah tengkorak. Meskipun bentuknya bulat, namun keampuhan untuk memenggal kepala manusia tak kalah dengan mata pedang yang tajam. Hehehe, kembali iblis lembah tengkorak terkekeh. Adipati Karangsetra yang sibuk menghadapi serangan-serangan anak buah iblis lembah tengkorak, masih sempat mendengar jeritan Gagak
Lodra, betapa terkejutnya Adipati ketika melirik gagak Lodra telah membujur kaku bersimbah darah dengan kepala terpisah. Pertempuran terus berlangsung. Banyak prajurit Karang Setra yang terjungkal mandi darah. Kemampuan ilmu silat orang-orang iblis lembah tengkorak memang jauh di atas prajurit-prajurit Karang Setra. Hanya gagak Lodra, Gajah Rimang, dan Adipati sendiri yang memiliki kepandaian yang cukup tinggi. Adipati Karang Setra menggenjot tubuhnya, dan dalam sekejap telah melayang di udara, lalu meluruk ke arah iblis lembah tengkorak. Dengan ringan dijejakkan kakinya di depan pemimpin gerombolan, yang sudah dekat dengan kereta. "Ayah!" teriak Rangga ketika melihat ayahnya sudah berdiri di samping kereta. Bocah kecil itu segera melompat keluar dari jendela dan berdiri di samping ayahnya. Meskipun masih bocah, gerakannya lincah dan ringan menandakan dirinya telah dilatih dengan baik dasar-dasar ilmu kanuragan dan ilmu meringankan tubuh. Betapa terkejutnya Tunjung Melur melihat tingkah anaknya. Dengan cepat dia keluar dari dalam kereta. Dengan wajah yang diliputi rasa ketakutan, Tunjung Melur menghampiri putranya. Ditarik tangan bocah itu dan digendongnya. Bergegas dia menjauhi tempat itu. "Hehehe, rupanya ada bidadari di sini." Iblis lembah tengkorak terkekeh. Matanya liar menatap Tunjung Melur yang ketakutan. Gajah Rimang yang melihat keadaan junjungannya tak menguntungkan, segera melompat ke arah Adipati Karang Setra. 3 orang yang mencoba menghadangnya, dengan cepat dibabat oleh pedangnya. Ambruklah orang-orang itu dengan perut terbelah. "Bawa istri dan anakku pergi," perintah Adipati Karang Setra kepada Gajah Rimang. Pandangannya tetap pada iblis itu. "Tapi, Gusti, tak ada waktu lagi, Gajah Rimang. Selamatkan mereka," sentak Adipati cepat memotong. Belum sempat Gajah Rimang bicara kembali, Adipati Karang Setra telah lebih dulu melompat dan menyerang iblis lembah tengkorak. Meski disadari bahwa lawannya jauh di atas kepandaiannya, Adipati Karang Setra tak peduli lagi. Harapannya, Gajah Rimang secepatnya membawa Tunjung Melur dan Ranggapati menyingkir dari tempat ini. Belum sempat Gajah Rimang melaksanakan perintah junjungannya, dia sudah disibukkan dengan 5 orang yang menyerang dengan ganas. Adipati mendengus geram. Prajuritnya mulai kocar-kacir. Keadaannya sendiri sudah sangat kewalahan menghadapi iblis itu. 20 mayat prajurit Karang Setra telah bergelimpangan. Mereka kini tinggal 10 orang termasuk Gajah Rimang. Sementara dari gerombolan iblis lembah tengkorak hanya 7 orang saja yang tergeletak tak bernyawa. "Ah!" Tiba-tiba Gajah Rimang memekik keras. Tubuhnya terhuyung-huyung dengan darah mengucur dari tangannya yang telah buntung. Belum sempat Gajah Rimang menyadari apa yang terjadi, tiba-tiba saja seorang dari pengeroyoknya menghunus pedang dengan kecepatan yang luar biasa, dan tepat menembus jantung Gajah Rimang. Prajurit Karang Setra ini menjerit keras. Hanya sebentar dia mampu berdiri. Ketika pedang itu ditarik, tubuhnya segera ambruk tak berkutik. "Keparat!" dengus Adipati saat mengetahui Gajah Rimang tewas. Adipati menjadi lengah, dan kelengahan itu tidak disia-siakan iblis lembah tengkorak yang berakibat fatal buat Adipati. Lalu, "Ah, Kakang!" jerit Tunjung Melur memilukan. Adipati Karang Setra terhuyung-huyung sambil mendekap dadanya yang koyak berlumuran darah. Memang begitu cepat serangan itu sehingga sulit bagi Adipati menghindari ujung tongkat iblis lembah tengkorak. Perhatiannya memang terpecah saat itu. "Dinda, lari!" teriak Adipati yang teringat akan keselamatan anak istrinya. "Kakang, kau terluka," bergetar suara Tunjung Melur. "Jangan hiraukah aku, cepatlah lari, selamatkan anak kita," perintah Adipati Karang Setra. Tunjung Melur belum sempat berbuat apa-apa, ketika tiba-tiba iblis lembah tengkorak melompat ke arahnya. Melihat keselamatan istrinya terancam, Adipati dengan sisa-sisa tenaga menggenjot tubuhnya menghalangi iblis lembah tengkorak. Benturan di udara tak terhindarkan lagi. Bersamaan dengan terdengarnya jeritan yang menyayat, tubuh Adipati Karang Setra ambruk ke tanah. Sebentar dia meregang nyawa, lalu diam tak bergerak dengan leher yang koyak, hampir putus. Dada dan perutnya berlubang besar mengeluarkan darah segar. "Kakang!" Tunjung Melur histeris. Sambil menggendong putranya, dia berlari menghambur ke arah suaminya yang sudah tak bernyawa lagi, namun langkahnya tiba-tiba terhenti karena dengan cepat iblis lembah tengkorak sudah menghadang di depannya. Bibir iblis itu menyeringai dengan mata liar penuh nafsu menatap keelokan tubuh Tunjung Melur. "Hehehe, cantik, cantik sekali," bibir iblis lembah tengkorak makin menyeringai lebar. Liurnya tertahan. "Oh!"
Tunjung Melur tersentak, wajahnya makin pucat. Perlahan Tunjung Melur melangkah mundur. Tangannya kian erat memeluk putranya. Anehnya, Ranggapati sedikit pun tak menangis. Dia malah menatap tajam pada laki-laki kasar berpakaian serba hitam yang ada di depannya itu. Nalurinya mengatakan bahwa laki-laki itu bukan orang baik. Baik, menyadari gelagat yang tak menguntungkan itu, Tunjung Melur segera berbalik dan berlari sekuat kuatnya. Iblis lembah tengkorak terkekeh sambil berjalan dengan mengerahkan ilmu peringan tubuhnya. Meski Tunjung Melur sudah beriari sekuat tenaga, tapi jarak antara dia dengan iblis itu kian dekat saja. Tunjung Melur terus beriari menerobos semak dan pepohonan. Dia justru tak menyadari kalau arah larinya itu mendekati jurang. Iblis lembah tengkorak tersenyum menang, karena dia kenal betul daerah ini seperti dia mengenal dirinya sendiri. Oh, Tunjung Melur terkejut setelah menyadari di depannya terdapat jurang yang menganga lebar. Siap untuk menerkam. Begitu dalamnya sehingga dasar jurang tidak terlihat. Hehehe, kembali iblis itu terkekeh. Mau kemana, Cahayu? Oh, tolong, jerit Tunjung Melur sekuat-kuatnya. Tak seorang pun yang dapat menolongmu, Cahayu. Iblis lembah tengkorak makin lebar menyeringai. Sengaja iblis lembah tengkorak mendekat perlahan agar Tunjung Melur makin ketakutan. Tanpa disadarinya, Tunjung Melur melangkah mundur. Padahal, satu langkah lagi saja tubuhnya akan terjerumus ke dalam jurang. Saat kaki Tunjung Melur akan melangkah mundur, dengan cepat iblis lembah tengkorak melompat sambil mengerahkan ilmu peringan. Tubuhnya meraih pinggang Tunjung Melur. Wanita itu terkejut luar biasa. Tanpa dapat dicegah lagi, mereka jatuh terguling menjauhi bibir jurang. Rangga yang berada di gendongannya terlepas, dan jatuh mendekati bibir jurang. Rangga, jerit Tunjung Melur saat melihat putranya terguling mendekati jurang. Tubuh kecil itu terus berguling, dan untunglah sebuah pohon besar yang tumbuh di bibir jurang menahannya. Dengan sekuat tenaga, Tunjung Melur berontak lalu berlari mengejar anaknya. Tetapi dengan sigapnya, iblis lembah tengkorak menarik kain wanita itu. Oh, Tunjung Melur memekik tertahan. Kain penutup tubuhnya sobek terjamret. Tangan Tunjung Melur segera menutupi tubuhnya yang terbuka itu. Hehehe, iblis lembah tengkorak terkekeh melihat tubuh putih mulus di depannya. Seketika gairah nafsunya bergejolak. Tanpa membuang waktu lagi, iblis lembah tengkorak memburu Tunjung Melur yang telah sampai di dekat Rangga. Ah, lepaskan, pekik Tunjung Melur ketika tangan iblis lembah tengkorak memeluk pinggangnya. Sekali lagi mereka bergulingan. Tampaknya kali ini iblis itu tak akan melepaskannya lagi. Nafsunya kian tak terkendalikan. Dengan buas direjang dan diciuminya tubuh Tunjung Melur. Rangga yang menyaksikan hal itu segera bangkit dari jatuhnya. Tanpa menghiraukan tubuhnya yang kecil dan sakit yang sangat, Rangga menubruk sambil memekik tinggi. Tangannya yang kecil dihantamkan ke punggung laki-laki yang tengah merejang ibunya. Hantaman itu memang tidak berarti apa-apa bagi iblis lembah tengkorak, namun cukup merepotkan. Bocah setan, dengus iblis itu kesal karena merasa terganggu. Iblis lembah tengkorak menyentakkan tangannya. Dengan seketika tubuh kecil itu melayang deras dan menghantam pohon di pinggir jurang. Rangga, jerit Tunjung Melur. Ingin rasanya Tunjung Melur menghambur dan memeluk putranya, tapi tangan iblis lembah tengkorak terlampau kuat memeluknya. Tunjung Melur terus meronta-ronta sambil menjerit-jerit berusaha melepaskan diri. Semakin kuat dia meronta, iblis itu makin bergairah. Rontaan itu dianggap sebagai geliatan yang menggairahkan. Jeritannya terdengar bagai rintihan kenikmatan. Tak ada yang menolong, tak ada yang menyaksikan kecuali sepasang mata bulat bocah kecil itu. Tatapannya penuh perasaan. Walau tak mengerti apa yang dilakukan oleh iblis itu terhadap ibunya, namun nalurinya mengatakan bahwa ibunya menjadi korban manusia berhati binatang. Ibu, rintih Rangga sambil berusaha bangun. Dicobanya untuk berdiri, tapi tubuhnya terasa lemas. Hentakan tangan iblis itu seakan-akan meremukkan tulang-tulangnya. Untungnya dengan ilmu kanuragan yang dimilikinya, benturan keras dengan pohon besar itu secara refleks dapat sedikit tertahan. Sementara itu Tunjung Melur sudah tak berdaya lagi. Dia hanya dapat menangis dan merintih akibat digagahi oleh iblis lembah tengkorak. Hehehe, tawa iblis lembah tengkorak penuh kemenangan. Tubuh putih mulus itu tergolek di rerumputan. Titik-titik air mata mengalir membentuk anak sungai di pipinya. Hati Tunjung Melur kian hancur karena telah ternoda. Sementara itu Rangga berusaha merayap mendekati ibunya yang kini tanpa benang sehelai pun di tubuhnya.
Ibu, rintih Rangga. Tangannya menggapai-gapai berusaha meraih ibunya. Anak ini bisa jadi duri. Dengus iblis lembah tengkorak. Jangan, pekik Tunjung melur ketika melihat iblis itu menggerakkan tongkatnya. Dengan sisa-sisa tenaganya, Tunjung melur berusaha menghalangi tongkat yang terarah kepada anaknya itu. Dan betapa malangnya nasib Tunjung melur ketika dengan cepat tongkat berkepala tengkorak itu menghantam kepalanya. Dia tewas seketika. Rangga terbelalak, matanya tajam mengarah pada laki-laki yang telah membunuh kedua orang tuanya. Setan cilik, dengus iblis lembah tengkorak merasa mendapat tantangan dari sorot mata yang tajam penuh kebencian. Dengan kemarahan yang memuncak, ditendangnya tubuh Rangga dengan kuat. Tendangan yang disalurkan dengan tenaga dalam itu, membuat tubuh kecil itu meluncur deras masuk ke dalam jurang. Tanpa teriakan dan tanpa terhindari lagi, iblis lembah tengkorak memang pantas geram, karena niatnya untuk memiliki wanita cantik itu gagal total. Kematian Tunjung melur di luar dugaannya sama sekali. Iblis lembah tengkorak melompat bagai kilat meninggalkan tempat yang kini berubah menjadi sepi dan seolah-olah tak pernah terjadi apa-apa. Bersambung ke Bidadari Sungai Ular. Thank you.